Iya. Jadi contohnya adalah HCl dengan tadi hati kita ya. Nah, seperti yang ini. Selamat datang Pak Andre. Assalamualaikum. Siapa yang bisa mendengar suara saya? Semua bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oh iya, oke. Selamat pagi anak-anak. Mana kabarnya hari ini? Iya. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Nah, di sini kemana? Pada masa one week seperti ini, kalian harus tetap belajar. Karena orang yang menuntut ilmu itu pasti akan diberikan derajatnya oleh Allah. Terlihat presentasi saya? Terlihat. Terlihat, Iya. Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang teori asam basa. Dan pembelajaran pada kali ini adalah kalian mampu menjelaskan konsep asam basa Arrhenius, Bronsted teori, dan Lewis. Menganalisis kekurangan ketiga konsep tersebut. Nanti kalian juga akan melakukan praktikum, lalu membandingkan sifat larutan asam basa berdasarkan konsep asam basa itu. Nanti untuk mengetahui keasamannya kalian menggunakan asam jawa dan deterjen ya. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian lihat di LKPD. Saat yang dapat kalian pelajari adalah mengetahui definisi asam basa menurut para tokoh, kemudian mengetahui kebesaran Tuhan, lalu secara makroskopik bisa dianalogikan sebagai si kaya yang harus berbagi dengan si miskin. Nanti ada yang memberi dan ada yang menerima. Sepertinya jaringan sedang tidak bersahabat ini. Lanjut, sambil menunggu PowerPoint saya ter-share, lanjut saja. Sebelum ke materi teori asam basa, kita kan dulu pernah mempelajari tentang konsep larutan. Siapa yang masih ingat apa itu larutan? Larutan adalah dua senyawa atau lebih yang tercampur secara homogen. Oh iya. Terus, Contohnya air gula, air garam. berarti masih ingat ya tentang larutan. Oke, di sini saya punya dua gambar. Bukan berdasarkan apa ya kira-kira ya? Saya, Bu, Ya. dikelompokkan berdasarkan asam dan basa. Iya, betul. Di kelompok Asam. basa. Ada yang pernah rasakan habis mandi itu Pahit. sabunnya termakan pahit. Iya, betul. Pahit. Nah, nanti kalau kalian ingin mendapatkan materi lebih lanjut, di sini saya masukkan link video dari YouTube ini ya. Nah, teori Arrhenius. Untuk teori Arrhenius, siapa yang tahu dasarnya untuk membedakan asam basa pada teori Arrhenius ini? Reaksi ionisasi, Bu. Oh iya, betul, reaksi ionisasi yang digunakan untuk mencari kekuatan keasaman atau kebasaan berdasarkan teori Arrhenius. Siapa yang bisa? Saya, Bu, Ya, silahkan. berdasarkan banyaknya ion hidrogen pada suatu zat. Iya. Baik. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan teori asam basa menurut Arrhenius ini? Kalau asam itu membuang H+, Iya. tapi kalau basa itu menyerap H+. Iya. Mungkin ada yang lain? Iya, silahkan. Kalau misalnya asam itu zat yang menghasilkan atau melepaskan ion hidrogen Iya, betul. atau ion hidronium yang Iya. dilarutkan di air. Kalau Cl bagaimana proses ionisasinya? Plus dan Cl-. Iya, betul. Dan Cl-. MgOH2 dan H3PO4. Bagaimana reaksi ionisasinya? Ada yang bisa mungkin? MgOH2 menjadi F+ dan 2OH-, sedangkan untuk H3PO4 menjadi 3H+ dan PO4 3-. Iya, betul sekali. Sekarang kita ke teori yang kedua. Teori siapa itu? Kedua? Bronsted teori. Iya.
Bagaimana teori ini bisa muncul? Izin menjawab, Bu. Untuk melengkapi kekurangan dari Arrhenius bahwa keasaman dan kebasaan menghasilkan ion H+ atau OH- jika dilarutkan di dalam air. Oh iya. Untuk teori Bronsted-Lowry ini ya melengkapi kekurangan dari Arrhenius ya. Adakah yang bisa menjelaskan definisi dari asam basa Bronsted-Lowry? Saya, Bu. Ya, silakan. Asam adalah zat yang dapat mendonorkan atau memberikan proton. Proton di sini sama dengan ion H+. Ada yang bisa mencontohkan? Untuk reaksi HCl plus NH3 menjadi NH4 HCl plus dan plus NH3 ya. ya plus Cl. Min. Ya. Itu HCl-nya kehilangan atom H-nya sehingga menjadi Cl-, maka HCl sebagai asam, dan NH3 menjadi NH4+ karena mendapat satu buah H dari HCl sehingga NH3 bersifat basa. Nah, seperti yang di sini, karena HCl tadi memberikan satu H+-nya kepada NH3, maka HCl di sini sifatnya asam, sama seperti yang di slide saya contohkan di sini. Ada Ha dan D, maka hidrogen yang diberikan dari Ha-nya ini sifatnya jadi asam, dan yang menerima itu sifatnya menjadi basa. Sekarang kita ke teori yang terakhir, teori asam basa Lewis. Nah, bagaimana teori ini bisa muncul? Saya, Bu. Ya, bagaimana? Pada teori Bronsted-Lowry ini, Lewis ini gagal menerangkan mengapa senyawa yang tidak mengandung ion H+ tetapi memiliki sifat asam, seperti misalnya NH3 BF3. Oh iya, betul. Nah, jadi pada teori Bronsted-Lowry ini dia gagal menerangkan mengapa senyawa yang tidak mengandung ion H+ tapi tetap memiliki sifat keasaman atau kebasaan, seperti misalkan NH3 BF itu tadi. Maka dari itu ada teori asam basa Lewis. Dasar dari teori asam basa Lewis ini adalah donor PEB. PEB itu apa? Pasangan Elektron bebas. elektron bebas. Betul. Nah, jadi sekarang siapa yang dapat mendefinisikan asam basa menurut Lewis? Saya, Bu. Ya, silakan. Asam itu adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari spesies lain. Ya. Kalau yang basa itu zat yang dapat mendonorkan atau memberikan. Oh iya, betul sekali. Contohnya siapa yang bisa mencontohkan? Saya, Bu. Ya, silakan. NH3 ini nanti jadi basa Lewis, terus BF-nya itu jadi asam Lewis, nanti menjadi NH3 BF3 ikatan kovalen koordinasi. Iya, betul. Nah, kalau tadi teman kalian mencontohkan untuk BF3 ya. Jadi sama seperti yang saya contohkan di sini contohnya adalah NH3 sama H. Kalau teman kalian tadi NH3 sama BF3. Yang punya PEB tadi kan NH3. PEB-nya di-share ke BF3 sehingga NH3-nya menjadi basa, BF3-nya menjadi asam. Kalau kalian sudah mengunduh pembelajaran, mengunduh LKPD ya. Nah, sekarang saatnya kita memasuki WA group masing-masing untuk kalian berdiskusi. Nanti silahkan kalian melakukan praktikum, lihat di LKPD ya, lebih lanjut ya. 50 menit lagi kita masuk ke Google Meet ini lagi ya. Oke, silahkan masuk ke WA group masing-masing. Ya, Bu.
sudah masuk semuanya ya ini? Ya, sudah masuk semuanya. Nah, setelah melakukan diskusi kelompok tadi, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Saya Bu. Iya? Iya, silakan. Ya, silakan. Arrhenius itu apa harus selalu pakai air toh Bu? Iya, kalau Arrhenius itu pelarutnya harus selalu memakai air. Maka itu adalah kelemahan dari Arrhenius. Bisa dipahami? Oh iya Bu, jelas. Yang lain masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini kan ada 3 teori. Jadi nanti membuat kesimpulannya satu-satu ya. Teori yang pertama, silahkan untuk asam basa Arrhenius siapa? Yang asam basa Arrhenius, Iya, silakan. asam itu zat yang menghasilkan atau melepaskan ion hidrogen atau H+, atau ion hidronium H3O+, jika dilarutkan di dalam air. Teori itu asamnya itu sama zat yang dapat mendonorkan atau memberikan proton. Proton di sini sama dengan ion H+ kepada sesi lain. Sedangkan untuk yang basa itu zat yang dapat menerima proton dari spesies lain. Iya, betul sekali. Oke, sekarang untuk yang asam basa Lewis yang ketiga, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya boleh nggak Bu? Oh ya, silahkan. Untuk yang asam basa Lewis, yang asam itu zat yang dapat menerima PFB Ya, dan sesi lain. Untuk yang basa itu zat yang dapat mendonorkan atau memberikan pasangan elektron bebas. Oh iya, betul sekali. Jadi untuk Lewis adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari spesies lain, sedangkan basa adalah zat yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas kepada spesies yang lain. Untuk kegiatan praktikum kita tadi kesimpulannya untuk asam jawa sifatnya asam karena saat diberi larutan bunga warnanya menjadi coklat oranye. Terus kalau yang deterjen sifatnya basa karena warnanya coklat kehitaman. Nah, sekarang untuk tugas individu silahkan kalian mengerjakan LKPD-nya, bisa kalian kumpulkan besok. Dan tugas kelompoknya silahkan kalian membuat laporan ya. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Amin. Oke. Untuk materi selanjutnya adalah identifikasi asam basa. Jaga selalu kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan yang ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.